Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan teman-teman kami. Saya Muhammad Junaidi Saputra dan teman kami Lukmanul Hakim dan Habibur Rahman. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Baik, yang pertama kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemah dari kata sistem dari bahasa Inggris yang berarti mempunyai arti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah, dan yang berasal dari kata perintah, kata-kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Yang B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Yang C. Pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, atau utusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Dengan kata lain, menyelenggarakan pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain. Dalam arti sempit, pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif saja, yaitu 1. Tingkat pusat, meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, tingkat daerah meliputi A. Provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur. Kota dan kabupaten dipimpin oleh wali kota dan wali kota atau bupati dan wakil bupati, dibantu oleh dinas-dinas, camat, lurah, atau kepala desa, serta RT dan RW. Sedangkan dalam arti luas meliputi semua alat kelengkapan negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wapres, BAK, MA, MK, KY, dan lembaga khusus KPK, KPU, dan Bank Sentral. Sistem pemerintahan di dunia saat ini terdiri dari presidensil dan parlementer. Terdapat beberapa perbedaan antara kedua sistem itu. Pada sistem presidensil, fokus kekuasaan ada pada presiden. Sedangkan negara yang menganut parlementer, fokus kekuasaan pada para parlemen, bukan pada presiden atau perdana menteri. Di Indonesia, alat kelengkapan negara terdiri dari 1. Eksekutif, yaitu lembaga negara yang mengelola lembaga pemerintahan baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang kedua, legislatif, yang meliputi DPR, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten, serta DPD, DPR, dan DPD dipilih melalui parpol dalam pemilu.
Sedangkan DPD dipilih melalui non-parpol dan non-militer dalam pemilu. Yang ketiga, yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Yang keempat, BPK adalah lembaga yang berwenang mengaudit kondisi keuangan negara. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan kepada DRP untuk dipelajari. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya di atas. Baik, sekarang nomor 3, presidensialisme versus parlementarisme. Setelah mengalami 4 kali amandemen UUD 1945, seringkali muncul perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang seyogyanya dikembangkan di Indonesia di masa depan. Salah satu persoalan yang sering diperdebatkan yaitu mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tersebut adalah kepastian mengenai sistem pemerintahan. 4 model sistem pemerintahan yaitu nomor 1, sistem pemerintahan presidensial model Amerika. 2, sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet model Inggris. Nomor 3, sistem pemerintahan campuran atau hybrid, sistem pemerintahan model Prancis. Nomor 4, sistem pemerintahan kolegial atau sistem pemerintahan model Swiss. B, penerapan pemerintahan dalam sejarah. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia sepakat membentuk pemerintahan kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan pemerintahan Perdana Menteri Syahrir. Sistem pemerintahan parlementer itulah yang dipraktekkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia hingga tahun 1959. Ketika Indonesia memberlakukan UUD 1945 melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. C, menutupi kelemahan sistem presidensil. Partai politik harus saling berkoalisi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden untuk mengatasi problem banyaknya jumlah partai. Presiden dan wakil presiden terpilih yang menentukan personalia kabinet. Jika presiden diberhentikan, maka wakil presiden tampil sebagai pengganti. Penanggung jawaban perintah bersifat individual. Terima kasih. Assalamualaikum.